Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kita di kesempatan sore hari ini dengan membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan terkait dengan kulit bangkai. Nah, alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hadis yang menyebutkan atau yang menjelaskan apabila seorang berada di negeri Ahlul Kitab, lalu kita tidak mendapati bejana, selain bejana mereka, maka Nabi SAW memberi tuntunan agar kita mencucinya. Setelah itu baru boleh digunakan. Kemudian selanjutnya kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala, an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau mimma zadati imra'atin musyrikah. Muttafaqun alaih fi haditsin tawil. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka berwudu dari tempat air perempuan musyrikah. Mazadah itu adalah sesuatu yang ditempati untuk menyimpan air, ya, sejenis geribah, atau wadah air yang lain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Demikian juga para sahabat berwudu dari tempat atau wadah air yang dimiliki oleh seorang wanita musyrikah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dan hadisnya adalah hadis yang panjang. Hadis ini sebenarnya memiliki kisah
ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali radhiyallahu anhu dan beberapa orang bersama beliau, ya, di dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di tengah perjalanan ternyata kehabisan air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, pergilah kalian, idhaba fabataghiya alma. Pergilah kalian berdua, ya. Jadi Ali radhiyallahu anhu bersama dengan sahabat yang lain diperintah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergilah kalian berdua, ya, untuk mencari air. Ya, fantalaqa, maka keduanya pun berangkat. Fatalaqqaya imra'atan baina mazadatain. Maka keduanya menjumpai seorang wanita di antara dua geribah tadi. Di antara dua geribah. Ya, maka ya disebutkan bahwasanya ya Ali bin Abi Thalib pun meminta hal tersebut, meminta geribah itu untuk dipakai berwudu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya. Demikian juga digunakan untuk keperluan yang lain. Nah, ini secara singkat ya kisahnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di sebagian safarnya beliau kehabisan air, maka beliau memerintahkan untuk mencari air, dan ternyata yang diperintah yaitu Ali dan salah seorang sahabat yang lain itu mendapatkan wanita musyrikah yang memiliki tempat air, dan itu yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu. Nah, maka di sini ya dari kisah tadi disebutkan bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau yadullu ala anna salata yubahathu fiha 'anil ma' fi safar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berwudu dengan air dari tempat atau wadah wanita musyrikah tadi setelah mencari air. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang dalam safar kemudian kehabisan air, maka tetap mencari terlebih dahulu. Jadi tidak langsung bertayamum, ya, tapi harus tetap mencari terlebih dahulu. Ya, fahum fis safari fabahatsu 'alal ma'. Ya, mereka ini para sahabat, demikian juga Nabi SAW dalam keadaan safar dan mereka mencari air. Ya, dan mereka mencari air. Jadi setelah cari air ternyata mereka mendapatkan. Nah, itulah yang dipakai untuk berwudu. Ya. Amma idza ta'addara al-ma' fayantalikuna ila tayammum. Ya, adapun kalau misalnya sudah mencari air kemudian tidak mendapatkan air, baru ya fayantakiluna ila tayammum. Ya, barulah berpindah kepada tayammum. Jadi yang dilakukan pertama kali dia mencari air. Setelah itu baru ya kalau misalnya tidak ada air, barulah dia ya bertayammum. Nah, kemudian di sini juga disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dalla ala hubbis sahabati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu lam yufarikuhu la safar wala hadar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ini menunjukkan akan kecintaan para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat itu sangat cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sehingga mereka tidak pernah berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dalam keadaan safar dan tidak pula dalam keadaan hadir. Para sahabat senantiasa menyertai Nabi di kala safar, ya, senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam di kala hadir, ya. Fa fi safari kanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlu hadhihi safara, ya. Jadi dalam safar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dikawal oleh para sahabat. Para sahabat senantiasa menyertai beliau. Ya, itu menunjukkan kecintaan para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, juga dikatakan di sini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan para sahabatnya berwudu, ya, yaitu berwudu dari wadah yang dimiliki oleh seorang wanita musyrikah. Yadullu ala al-masyaqqati asy-syadidati allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yuwajihunaha fi hayatihim. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu mereka menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengalami kesulitan. Para sahabat mengalami kesulitan. Ya. Fa fi safari lam yajidu ma'an hatta al-ma, ya. Ya, fa fi safari lam yajidu ma'an. Ya, kita lihat di sini di dalam, ya, safar mereka tidak mendapati air. Nah, tidak mendapati air. Hatta al-ma lam yajiduhu min ajli nashrid dini wa bathihi. Ya, jadi mereka tidak mendapati air dalam rangka menyebarkan agama. Jadi mereka ini, ya, berangkat dalam safar untuk mendakwakan agama, dan mereka subhanallah mengalami kesulitan, ya, mengalami kesulitan. Tapi apa yang dilakukan? Fasabaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ma laqahu min masyaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar, ya, di dalam menghadapi kesulitan tersebut. Wa sabara ashabuhu radhiyallahu anhum liyuballighu lana hadzal din ma'a nabiyyi hadzal din, ya, alaihi salatu wassalam. Ya. Demikian juga para sahabat, mereka bersabar. Mereka bersabar, ya, untuk menyampaikan agama ini kepada kita. Mereka bersabar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mereka tidak mendapati air. Ya, mereka tidak mendapati air, tapi mereka tetap bersabar. Maka ini hendaknya dicontoh, ya, oleh seorang, ya, di dalam menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Ya, sabar ketika duduk, sabar mencatat, sabar menghafal, sabar mengulang-ulang. Ini semua butuh kesabaran. Demikian juga di dalam berdakwah. Ya, seorang dai, seorang da'iyah, ya, itu butuh kesabaran di dalam menyampaikan agama ini. Sebagaimana Nabi SAW dan para sahabat, mereka, ya, bersabar di dalam, ya, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian, ya, terdapat juga faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin, ya, bin Muhammad Al-Qasim hafizahullahu ta'ala dari hadis ini. Kata beliau, wa yadullu aidan ala annahu yajuzu lil mar'ati an takhduma zawjaha wa auladaha idza lam yakun hunaka mafsadatun aw fitnah. Hadis ini juga menunjukkan akan
bolehnya seorang perempuan membantu suaminya dan anak-anaknya selama di sana tidak ada kerusakan dan tidak ada fitnah. Ya. Jadi boleh seorang perempuan ya keluar dari rumahnya untuk membantu ya keluarganya, membantu suaminya, membantu anaknya. Ya. Walaupun asalnya perempuan itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Waqarna fi buyutikunna." Ya, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah, dan jangan kalian bertabarruj ya sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah di masa dahulu. Ya. Jadi asalnya perempuan itu tinggal di rumah. Ya, asalnya perempuan tinggal di rumah. Nah, tinggal di rumah. Tapi kalau misalnya di sana ada hal yang mendesak, ya, sehingga dia harus keluar, maka boleh dia keluar dengan catatan idza lam yakun hunaka mafsadatun wa aw fitnah. Selama di sana tidak ada kerusakan dan tidak ada fitnah. Ya, misalnya dia keluar untuk mengajar, tapi yang dia ajar ya adalah para wanita. Ya, mungkin di sekolah seperti kalau kita di masa sekarang alhamdulillah ada sekolah-sekolah kita ya yang mana di situ juga dibutuhkan pengajar perempuan, maka boleh ya dia keluar. Nah, fahadhil mar'atu kharajat min baitiha litajlibal ma' li ahliha wa auladiha. Ya, perempuan ini keluar. Ya, perempuan ini keluar dari rumahnya untuk mendapatkan air, ya, mencari air untuk keluarga dan anak-anaknya. Amma idza kana hunaka mafsadatun aw fitnah aw ikhtilatun la yajuz. Ya. Adapun kalau di sana ada kerusakan, ada fitnah, ada campur baur antara laki-laki dan perempuan, maka itu tidak boleh. Ya, itu tidak dibolehkan seorang perempuan keluar di rumahnya. Liqali subhanahu, berdasarkan sabda firman Allah Subhanahu wa taala, waqarna fi buyutikun. Ya, waqarna fi buyutikunna. Ya, tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, ya, di rumah-rumah kalian. Maka ini adalah hal yang ya diambil pelajaran bahwasanya boleh perempuan ya keluar membantu suaminya ya selama tidak ada mafsadat, tidak ada kerusakan, tidak menimbulkan fitnah, dan tidak pula ya bercampur baur. Adapun kalau perempuan ini keluarnya perempuan menimbulkan fitnah seperti yang kita lihat secara umum, ya, dia keluar tanpa menutup aurat dengan baik, dia keluar dengan memakai wewangian, ya, atau misalnya dia bekerja di tempat yang di situ ada campur baur antara laki-laki dengan perempuan, maka ini tentunya adalah hal yang tidak dibolehkan. Ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya kita masuk pada hadis yang terakhir, ya. Dan atau sebelumnya ya, di dalam hadis tadi terdapat beberapa faedah. Pertama, jawaz istimali jildil maitah ba'da dabq. Ya, bolehnya menggunakan kulit bangkai apabila sudah disamak. Ya. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dari ya wadah yang dimiliki oleh seorang perempuan musyrikah. Ya, seorang perempuan musyrikah, ya, dan
disebutkan bahwasanya tempat atau wadahnya tersebut terbuat dari kulit, ya, terbuat dari kulit. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga terdapat ya faedah bolehnya bermuamalah ya dengan orang kafir, ya, dengan orang kafir, dengan orang musyrik boleh bermuamalah, ya, dalam hal muamalah, dalam hal keduniaan itu adalah hal yang dibolehkan. Yang dilarang itu dalam masalah agama, ya, dalam masalah agama ini yang dilarang, ya, lakum dinukum waliyadin, ya, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku, ya. Karena itu tidak boleh seorang ikut-ikutan, apalagi misalnya di akhir tahun ini, ya, tidak boleh seorang ikut-ikutan di dalam merayakan tahun baru mereka, ya. Tahun baru kita saja sendiri, tahun baru Islam itu tidak dirayakan, apalagi ini tahun baru orang-orang, ya, kafir, ya. Maka seorang muslim tidak boleh ikut-ikutan, ya, di dalam meramaikan kegiatan-kegiatan atau acara-acara mereka di malam tahun baru. Nah, wallahu taala alam. Adapun dalam masalah muamalah, ya, boleh. Misalnya di sini dia punya bejana atau dia punya kendaraan, ya, atau kita punya kendaraan, boleh meminjamkan, ya, boleh meminjamkan. Nah, wallahu taala alam. Kemudian selanjutnya wa anna Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'mi silsilatan min fiddah akhrajahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwasanya gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah pecah. Ya, jadi gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat minum Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah. Fattakhadha makana sya'mi silsilatan min fiddah. Maka beliau menambal bekas pecahan tersebut dengan, ya, perak. Dengan perak. Ya. Jadi Nabi SAW menambal, ya, bekas pecahan tersebut dengan perak, ya. Maka di dalam hadis ini adalah pengecualian dari hadis Ummu Salamah dan Hudzaifah yang telah berlalu, ya, yang telah berlalu, bahwasanya tidak boleh seorang minum dari bejana yang terbuat dari emas, terbuat dari perak, ya, itu tidak dibolehkan. Nah, itu hukumnya tegas, haram, ya. Kemudian hadis ini datang mengecualikan, ya, mengecualikan. Karena itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Muhsin atau Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah, beliau mengatakan hadzal hadis law wada'ahu al-musannifu ba'da hadithi ummi Salamah kana ula. Ya, hadis ini seandainya penulis meletakkan setelah hadis Ummu Salamah, maka itu lebih bagus, lebih utama, ya, untuk menjelaskan. Karena hadis Ummu Salamah itu jelas haramnya minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Demikian juga hadis Hudzaifah, ya, hadis Ummu Salamah, hadis Hudzaifah mengatakan la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Jangan kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan hadis Ummu Salamah, ya, disebutkan alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, ya, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sungguhnya orang yang minum dari, ya, bejana yang terbuat dari perak, demikian juga tentunya dari emas, maka dia apalagi itu hari
Menggelorakan, menggelegarkan, ya, menggelegarkan, ya, api neraka di dalam perutnya, neraka jahanam di dalam perutnya. Nah, itu tegas larangannya. Nah, ini hadis Anas datang mengecualikan, dikecualikan, ya, dikecualikan satu dengan dua syarat, ya. Karena itu dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah, wala yajuzu ay yushraba fi ina'id dhahabi wal fiddah, tidak boleh, ya, wala yajuzu ay yashraba fi ina'id dhahabi wal fiddah, tidak boleh seorang minum dari bejana yang terbuat dari emas maupun perak, ya. Wa idza wudi'a fihi syai'un minal fiddah khassa lil hajati wa darurati wa huwa syai'un yasir yajuz, ya. Adapun apabila diletakkan sesuatu, ya, maksudnya ditambal, ya, piring itu atau bejana itu atau gelas itu ditambal sedikit dengan menggunakan perak, ya, karena ada kebutuhan atau karena darurat, dengan catatan syai'un yasir, sesuatu yang sedikit, ya, maka ini boleh. Karena itu syaratnya, ya, atau sebelumnya hadis, ya, Huzaifah dan hadis Ummu Salamah itu tidak membolehkan secara mutlak. Ya, la yajuzu ittikhadhu mutlaqan, tidak boleh mengambilnya secara mutlak. Kemudian hadis Anas, adapun hadisnya Anas itu membolehkan fi syai'in yasir, ya, pada sesuatu yang sedikit, lid darurah, dengan, ya, kondisi darurat, ya. Karena itu ini dua syaratnya, ya, atau tiga syarat. Satu, perak, ya, yang digunakan untuk menambal adalah perak. Yang kedua, yang ditambal itu sedikit, ya. Dan yang ketiga, karena adanya hajat, ada darurat hajatnya, seperti tadi memang dibutuhkan untuk menambal, ya, untuk menambal, semacam kalau di masa sekarang mensolder, ya, solder. Ya, kalau menggunakan perak boleh, ya, ditambal menggunakan perak boleh. Tapi kalau menggunakan emas tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Nah, maka ini, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari hadis ini terdapat beberapa faedah. Pertama, ya, madama annal asla fi isti'malid dhahabi wal fiddah huwa at-tahrim, bahwasanya asal penggunaan emas dan perak, ya, asal penggunaan emas dan perak di dalam masalah bejana, ya, gelas dan yang lainnya dari alat untuk makan, ya, termasuk, ya, yang sudah kita sebutkan juga, ya, pulpen, ya, dan selainnya, itu asalnya tidak dibolehkan. Nah, itu faedah yang pertama, ya, berdasarkan hadis, ya, Hudzaifah dan hadis Ummu Salamah. Kemudian yang kedua, jawazu islahil ina'il munkasar, ya, bi dhabbatin yasirah aw silsilatin latifah indal hajah, ya, ila islahil ina al munkasir. Ya, bolehnya memperbaiki bejana yang pecah, ya, dengan menambalnya sedikit, ya, menambalkan sedikit dari perak, ya, kalau memang dibutuhkan untuk memperbaiki atau untuk menambal bejana yang, ya, yang pecah tersebut, ya, yang pecah tersebut. Nah,
Jadi ini ya dibolehkan. Ya, ini dibolehkan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini ada faedah tambahan sedikit. Ya. Bahwasanya yubahu lin nisa'i min huliyid dhahabi wal fiddah ma jarat 'adatuhunna bilubsihi walau kathur. Dibolehkan bagi wanita untuk memakai perhiasan emas dan perak. Ya. Berdasarkan apa yang berjalan ya pada mereka, boleh perempuan menggunakan emas, perak walau kathur, walaupun banyak. Ya, walaupun banyak. Kalau misalnya banyak, ya itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Jadi kalau misalnya diambil sebagai perhiasan, ya maka itu dibolehkan. Nah, ya. Wa yubahu lirrajuli khatamun min fiddah la min dhahab. Faedah yang lain, faedah tambahan juga, bahwa dibolehkan, ya, dibolehkan bagi laki-laki memakai cincin yang terbuat dari perak, ya, tapi bukan emas, ya, bukan emas. Ya, kalau cincin yang terbuat dari perak untuk laki-laki boleh, ya, boleh. Nah, adapun kalau dari emas maka tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Jadi perempuan boleh memakai perhiasan, apakah itu kalung atau cincin atau gelang atau anting, boleh dia pakai emas dan perak walaupun banyak. Ya, walaupun banyak. Nah, hanya saja kalau misalnya perhiasannya itu mencapai nisab, ya, berapa nisab? Ya, 85 gram. Ya. Kalau mencapai nisabnya maka wajib dia keluarkan zakatnya. Karena itu dibahas oleh para ulama tentang zakat perhiasan. Zakat perhiasan. Ya. Jadi kalau perempuan punya emas, ya, maka ya harus dia lihat. Nah, ini faedah tambahan. Kemudian faedah tambahan yang lain, fala yajuzu lidzukuri kibaran aw sigaran lubsu dhahabi awil fiddah, ya, wala ja'alahu salasilan aw sa'ah aw ribat aw qalaman aw miftahan aw ayya naw'in min anwa'il malabis aw isti'malat fi aklin aw syurbin aw ghairi dhalik. Tidak boleh bagi laki-laki, baik itu ya dewasa, anak-anak, untuk memakai perhiasan emas. Tidak boleh. Ya, yang mengatakan, saya kan banyak uang, ya, saya bisa beli emas, ya, supaya lebih berwibawa. Tidak boleh, ya, tidak dibolehkan. Itu larangan Nabi SAW. Demikian juga tidak boleh memakai, ya, jam tangan yang terbuat dari emas, ya, atau ya gelang-gelang atau pengikat yang dia pakai, ya, atau kalam atau pena, ya, pulpen emas, ya, atau kunci, ya, atau apa saja yang dipakai. Demikian juga untuk digunakan makan dan minum dan selainnya. Ini semua adalah hal yang tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Nah, termasuk juga disebutkan oleh para ulama, ya, seperti apa, ya, hiasan-hiasan tembok di hotel-hotel, ya, di apa restoran-restoran,
ya, atau ya piring-piring, ya, suhunan atau malaik atau syaukan, ya, piring-piring, ya, sendok-sendok, garpu-garpu dan selainnya, maka ini tidak diragukan akan ya diharamkannya. Maka tidak boleh seorang menggunakan hal tersebut, ya. Wallahu taala a'lam. Dengan ini selesai ya terkait dengan masalah bejana. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bab berikutnya, yaitu babu izalatin najasa wa bayaniha. Bab ya menghilangkan najis dan penjelasan tentang menghilangkan najis. Ya. Menghilangkan najis dan penjelasan terkait dengan menghilangkan najis. Iya. Najis itu secara bahasa adalah sesuatu yang kotor. Al-mustakdzar, al-mustakbath. Ya, sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang kotor atau menjijikkan. Ya. Dan secara istilah, najis itu adalah qadarun maksus, kotoran khusus. Ya. Nah, kotoran khusus. Jadi tidak semua kotoran itu najis. Jadi dia hanya kotoran khusus seperti kencing, ya, manusia, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak, dewasa, bayi, ya. Nah, itu najis. Ya. Wattafaqal ulama ala wujubi izalatiha. Dan sepakat para ulama akan wajibnya menghilangkan najis. Wa annahu syaratun li sihhatis shalah, dan bahwasanya dia adalah salah satu syarat sahnya salat. Ya, jadi menghilangkan najis ini adalah salah satu syarat sahnya salat. Ya. Salah satu syarat sahnya ya salat. Dan najis itu ada dua jenis. Ya, najis itu ada dua jenis. Nah, yang pertama adalah najis hukmiyah. Ya, najis secara hukum. Ya. Najis secara hukum. Ya. Apa itu maksudnya najis secara hukum? Yaitu najis yang menimpa benda suci. Ya. Jadi asalnya benda itu suci. Misalnya pakaian, badan, tempat, ya, sejadah, karpet. Ini hukum asalnya suci. Kemudian tertimpa najis. Ya, tertimpa najis. Maka ini adalah najis hukmiyah. Najis secara hukum. Ya. Inilah yang akan dijelaskan nanti cara membersihkannya. Ya. Bersihkan kotoran manusia gimana caranya? Ya. Kencing bagaimana caranya? Kencing bayi perempuan bagaimana caranya? Kencing bayi laki-laki bagaimana caranya? Ya. Demikian juga air liur anjing bagaimana caranya. Ini yang dijelaskan nanti, ya. Najis hukmiyah. Dan yang kedua adalah najis ma'nawiyah atau najis ainiyah, afwan. Ya, najis ainiyah. Ya. Najis secara ain, secara zat. Ya. Apa artinya? Yaitu ya, benda itu memang zatnya yang najis. Ain itu zat, ya. Jadi zatnya memang yang najis. Maka yang seperti ini tidak bisa dibersihkan
sama sekali. Ya, walaupun dicuci. Ya, walaupun dicuci. Ya kan? Seperti bangkai. Ya, bangkai walaupun dicuci, ya, tetap karena memang ainnya yang najis. Ya. Nah, ya kotoran manusia walaupun dicuci tidak bisa ini karena memang zatnya yang najis. Ya. Adapun tadi yang pertama najis secara hukum ya asalnya benda itu suci tapi terkena najis maka dia dihukumi najis. Itu disebut dengan najis hukmiyah. Nah, najis hukmiyah. Nah, dan hukum asal kata para ulama al aslu fi kulli syai' annahu tahir. Ya. Asal dari segala sesuatu itu adalah suci. Ya. Asal dari segala sesuatu itu adalah suci. Nah, sampai ada dalil yang menjelaskan ya bahwasanya itu adalah ya najis. Jadi tidak boleh kita ya tidak boleh kita mengatakan bahwasanya ini najis sampai ada dalil. Ya, sampai ada dalil yang menjelaskan bahwasanya itu adalah najis. Nah, karena itu kita akan ya sebelum masuk ini kita akan sebutkan ya hal-hal atau benda-benda yang disepakati akan najisnya berdasarkan ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama adalah kotoran manusia. Ini jelas najis. Ya, kotoran manusia. Yang kedua adalah kencingnya. Dan ini akan datang nanti dalil tentang hal tersebut. Ya, bahwasanya ada seorang Arabi datang. Ya, kemudian dia kencing di sudut masjid. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil ya seember air kemudian disiramkan ya ini disiramkan. Nah, maka ini ya menunjukkan akan najisnya ya najisnya kencing manusia. Kemudian ya di antara benda najis adalah bangkai. Ya, bangkai. Sebagaimana yang telah berlalu. Jadi bangkai itu najis. Nah, demikian juga yang termasuk najis adalah darah haid. Ya, darah haid ini adalah najis menurut kesepakatan para ulama. Ya, ini najis. Ya, apa najisnya darah haid. Nah, najisnya darah haid. Nah, kemudian di antara bentuk najis atau di antara benda yang menjadi najis adalah madi. Ya, madi. Ya, madi itu adalah cairan yang keluar karena ya seorang naik syahwatnya. Ya, seorang yang naik syahwatnya. Ya, maka keluar cairan air yang disebut dengan madi dan itu najis menurut kesepakatan para ulama. Demikian juga wadi. Ya. Wadi ini adalah cairan yang keluar
ya setelah seorang buang air kecil, ya setelah seorang keluar setelah seorang buang air kecil, ya maka biasanya ada ya cairan sedikit yang keluar. Ini disebut dengan wadi, dan ini juga najis. Ya, ini juga najis. Nah, kemudian di antara benda yang najis adalah kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ya, kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Jadi apa saja hewan yang tidak dimakan dagingnya maka itu najis. Ya, itu najis. Nah, sehingga dari sini dapat dipahami bahwa hewan yang dimakan dagingnya itu kotorannya bukan najis, kotorannya suci, bukan najis, ya, bukan najis, ya, seperti tai ayam, tai sapi, itu bukan najis, ya, bukan najis. Nah, tapi kalau terkena, ya tetap dibersihkan, ya, terkena bajunya, terkena badannya, ya, terkena tai sapi misalnya, tai ayam, ya dibersihkan. Dibersihkan bukan karena najisnya, tapi dibersihkan karena itu adalah hal yang menjijikkan, hal yang kotor. Ya, makanya tadi sudah disebutkan, najis itu adalah qadarun maksus, kotoran khusus. Nah, itu najis, kotoran khusus. Jadi tidak semua kotoran itu najis. Ingus kotor, dahak itu kotor, menjijikkan, tapi bukan najis. Ya, bukan najis. Nah, kemudian yang termasuk najis adalah air liur anjing. Ya, air liur anjing. Ya. Nah, ini ya disepakati oleh para ulama, dan dia adalah najis mughallazah. Ya, karena najis itu ada 3 jenisnya. Ya, ada najis mughallazah, najis yang berat. Ya, najis yang berat. Ya, itulah air liur anjing. Ya, yang kedua ada najis mukhaffafah, najis yang ringan. Itulah kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI. Dan ada najis mutawassithah. Ya, najis mutawassithah, yaitu najis ya selain dari 2 tadi. Ya, selain dari 2 tadi. Nah, pakai sudah. Ya, sudah. Darah haid sudah. Nah, itu beberapa bentuk najis atau benda yang dianggap sebagai najis. Selain dari itu, ada yang diperselisihkan, apakah dia najis atau bukan. Seperti nanti di hari yang pertama di pembahasan ini, yaitu khamar, ya, apakah dia najis atau bukan. Hanya akan dibahas. Silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, demikian juga misalnya mani. Ya, apakah dia najis atau bukan? Ya, apakah dia najis atau bukan? Sebagian ulama ya mengatakan najis, dan mayoritas ulama dan itu pendapat yang kuat bahwa bukan najis. Ya, mani bukan najis. Ya, mani bukan najis. Nah, jadi ada hal-hal yang diperselisihkan, ada hal yang disepakati kalau itu adalah najis. Ya, seperti yang tadi disebutkan bangkai, darah haid, ya, kotoran manusia, kotoran ya kencingnya, kemudian kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, ini semua adalah ya benda-benda najis. Ya, benda-benda najis. Wallahu ta'ala alam. Ya, dan kita juga sudah sebutkan bahwasanya najis itu terbagi 3. Ada mughallazah yang berat, ada mukhaffafah yang ringan, dan ada mutawassithah yang pertengahan. Dan insyaallah taala mungkin kita akan kaji
pertemuan yang akan datang hadis yang pertama dalam bab ini, ya. Dan sudah berikan pendahuluan. Sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disilakan.